Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Limbu Barok di channel Cerita Bisnis PKL. Oke guys, sambil berjualan pentol ini di depan kampus Unsud guys. Ini ramai sekali para PKL. Biasa setiap pagi itu disambangi sama anggota polisi dari Polsek, biasa cari dokumentasi guys. Masker ya, bagi-bagi masker. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan alasan-alasan kenapa saya memilih berjualan di kaki lima. Oke, tapi sebelum kita lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong ya di subscribe biar channel ini tambah berkembang dan tambah maju ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya. Untuk alasan yang pertama adalah tentunya dari segi modal ya. Untuk dunia kaki lima memang modalnya tidak terlalu besar seperti ketika kita buka ruko ya, kita usaha pakai ruko ya, misalnya mie ayam dan seterusnya. Tapi kalau di kaki lima untuk operasional biayanya itu lebih rendah ya kawan-kawan, khususnya untuk sewa ya, untuk sewa lapak. Kalau teman-teman cek aja kalau di ruko-ruko sekecil apapun, cuma 2x3 misalnya, 2x4 atau dan seterusnya, ukuran kecil seperti itu, tetap sewanya rata-rata itu tidak bulanan ya guys, tapi tahunan. Resikonya ketika kita sewa tahunan, iya kalau usahanya langsung mujur ya, tapi kadang kita di tengah jalan kehabisan modal, tapi tidak bisa menutup kekurangan yang ada. Nanti ujung-ujungnya sewanya tetap jalan sekalipun sudah dibayar, kemudian usahanya bangkrut. Nah, itu sangat repot ya kawan-kawan. Yang kedua, kaitannya dengan segmentasi pasar ya, kaitannya dengan produk yang kita pilih. Kalau kaki lima kan memang kita larinya ke anak muda ya, atau jajanan-jajanan ya seperti itu. Kemudian harga-harganya juga murah-murah ya. Kita marketnya, marginnya dari menengah ke bawah ya untuk customer-customernya. Tapi kalau yang ruko-ruko biasanya itu menengah ke atas. Nah, kalau kita jualan misalnya cilok ya, kita sewa ruko, cireng kita sewa ruko. Nanti ini anggapan dari para calon pelanggan itu menganggap bahwa usaha gitu dianggap produknya mahal-mahal ya guys kalau ruko. Tapi kalau di kaki lima seperti ini diusahakan malah gerobaknya tidak terlalu bagus ya, atau mentereng ya. Soalnya ketika kita gerobaknya terlalu mentereng, misalnya pakai boot yang gerobak kontainer seperti itu, nanti dianggap produk kita itu mahal-mahal guys. Seperti yang sempat viral beberapa tahun lalu, seperti alpukat kocok dan seterusnya, itu di kaki lima tapi rata-rata pakai boot kontainer, jadi dianggap oleh para pelanggan itu juga mahal-mahal guys ya. Seperti padahal marketnya anak-anak sekarang cari minuman yang kisaran harganya Rp5.000 ya, tidak di angka 15.000. Sangat sulit sekali kita jualan minuman seperti itu harganya 15.000 di kaki lima ya. Karena mindsetnya orang ketika ada produk di kaki lima itu murah meriah, tapi kalau gerobaknya terlalu bagus, terlalu mentereng ya, nanti dianggap mahal. Saya pernah mencoba guys, pertama kali jualan dulu masih amatir ya, saya pakai gerobak dulu, bikinnya itu 5 juta ya, kan cukup mahal ya, karena waktu itu memang modalnya lagi banyak-banyak. Jadi bikin gerobak mentereng gede, padahal produknya telur gulung harga 1000-an. Tapi memang seperti itu, saya kalah omset sama yang gerobak cuma pakai kayu dan triplek kayak gitu, sama-sama jualan telur gulung. Karena mindsetnya yang beli adalah bukan ke ininya gerobaknya, tapi produknya. Kalau ke gerobak yang pakai kayu dan seterusnya kan mereka sudah nganggap pasti harganya murah kayak gitu ya. Itu alasan yang kedua guys ya. Alasan yang ketiga ya, kaitannya dengan untuk sewa lapak ya, yang saya sampaikan pertama tadi itu. Kalau di kaki lima ini lebih fleksibel ya, karena bisa harian, ada yang bulanan, dan jarang sekali yang tahunan. Dan kaitannya dengan resmi atau tidak resmi itu ya tergantung dari teman-teman sewa lapaknya. Kadang memang ada yang
tempat berjualan yang tidak diperbolehkan. Trotoar ada yang boleh dipergunakan, yang penting jangan sepenuhnya. Ini kan masih ya sangat lebar ya, 3 meter trotoarnya, tapi kita hanya pakai 1 meter kayak gitu. Masih ada untuk akses pejalan kaki kayak gitu ya. Berbeda kalau kita jualan di situ ada yang narik. Nah itu jelas-jelas lapak itu dilarang untuk berjualan, kemudian ada narik, itu sama-sama ilegal. Yang narik ya dosa, yang jualan juga dosa ya, karena memang dilarang ya, seperti itu. Itu alasannya. Berikutnya kaitannya dengan sewa ya. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan fleksibel ya, flexibility ya, kaitannya dengan produk. Kita bisa gonta-ganti produk, misalnya memang tidak memungkinkan, misalnya memang belum setahun kok nggak ada progres dan seterusnya, kita evaluasi ternyata memang produknya tidak pas cocok di tempat tertentu ya, kita boleh aja ganti produk. Yang penting jangan baru 1 minggu 2 minggu ya, coba aja setengah tahun ya, baru lihat progresnya kok nggak ada peningkatan terus. Nah teman-teman evaluasi. Semoga dengan video singkat ini teman-teman bisa memilih ya, bagi teman-teman yang memang ingin mencoba atau melatih mental ya berjualan di kaki lima kayak gitu ya, sebelum teman-teman bisa mengelola usaha yang besar ya. Berlatih dulu nggak apa-apa, mengelola usaha yang kecil-kecil seperti ini ya, di kaki lima dengan modal di bawah 3 juta 4 juta ya, teman-teman bisa punya usaha dengan minim resiko ya, tidak terlalu gede. Berbeda kalau teman-teman sewa ruko. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari depan kampus Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.